Nah, hari ini ya sesuai dengan RPS ya, kita akan membahas ya secara praktis begitu ya, bagaimana mempergunakan ya apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu dasar-dasar filsafat ya di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita hubungkan dengan ilmu manajemen. Ya. Di sini saya berasumsi bahwa teman-teman at least sudah punya bekal ilmu manajemen walaupun sedikit begitu ya. Walaupun mungkin misalkan S1 saya dulu nggak bukan manajemen Pak, ya nggak apa-apa ya. Paling tidak teman-teman eh, sebelum saya kan sudah dapat kuliah atau sedang mendapatkan kuliah yang lain kan ya. Nah, jadi kita combine tuh semua hari ini ya, antara dasar-dasar filsafatnya, kemudian manajemennya, sekaligus dengan prakteknya. Nah, makanya tugas teman-teman kalian, maksud saya tugas teman-teman itu saya minta langsung dihubungkan dengan praktik di tempat bekerja begitu ya. Nah, kemarin saya sudah membaca sekilas ya dari tugas teman-teman. Nah, hari ini akan kita explore ya, one by one ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya ya, kan kemarin saya nanya tuh apa namanya, sudah punya proposal kan begitu ya? Oh belum kan? Nah, kira-kira teman-teman menyusun proposalnya kapan? Sudah di ini belum ya sama Pak Andre ya? Atau dengan dosen yang lain mungkin ya? Mulai nyusunnya itu kapan? Apa semester depan atau sekarang sudah ada pelajaran tertentu yang minta proposal atau bagaimana? Atau belum sama sekali bahkan? Gimana teman-teman? Halo? Saya terdengar nggak? Izin Bapak, kemarin yang kayak Mas Habibur, terus Mas Randy yang tahun 2024 itu kelihatannya udah mau proses bikin proposal. Kalau yang baru-baru ini masih belum, Bapak. Oh, oke. Oke, oke. Tapi paling tidak teman-teman ketika awal masuk dulu kan sudah setor judul kan ya. Saya rasa di mana-mana itu kalau pasca harus setor judul dulu tuh sebagai pendaftaran ya. Nah, paling tidak. Oke, kalau begitu saya revisi ya. Saya revisi artinya kan kemarin rencananya minggu ini kita bahas tugasnya, next week kita bahas proposal gitu ya. Nah, karena nampaknya memang angkatan 25 itu belum prepare gitu ya untuk proposal. Jadi 2 minggu ini kita akan membahas tugasnya ya. Nah, kita akan bahas tugasnya ya. Saya pengen tuh tugas ini benar-benar menjadi tulisan artikel begitu ya. Nah, biar teman-teman terlatih menulisnya ya. Baik, saya akan buka tugasnya. Nah, ini ya. Apakah sudah terlihat ya? Sudah, Ya? Bapak. Sudah, Bapak. Oke. Nah, kita akan bahas one by one ya. Jadi nanti akan saya beri masukan. Nanti teman-teman bisa revisi gitu ya selama 2 minggu ini. Nah, kalau
kalau ini ya, kalau nanti saya lihat masih belum matang gitu ya, masih belum matang ya, ibaratnya artikelnya belum matang, bisa jadi nanti UTS-nya ya tugas ini kan gitu ya. Nanti UTS-nya akan saya buat, UTS-nya adalah menyelesaikan. Nah, artikel kan gitu ya. Jadi, memang lama kan revisi-revisi begini kan lama ya. Jadi coba kita lihat. Ini yang pertama adalah punya Mas Adam ya. Nah, paradigma HR ya, dan relevansinya dengan perusahaan konstruksi. Nah, perspektif Paul Paul Lawrence ya. Oke, kita lihat isinya. Nah, siapa itu Paul Lawrence? Nah, ini sudah di spill sama Mas Adam ya. Salah satu tokoh penting studi manajemen dan organisasi. Fokusnya teori kontingensi, organisasi, dan hubungan adaptif. Nah, oke, ini nampaknya dijadikan satu aja ya Mas Adam ya. Maksudnya nggak usah terpisah sendiri di depan itu ya. Mungkin bisa diinsertkan ke pendahuluan sini aja ya. Paradigma Paul Lawrence tokoh manajemen berkontribusi meluas kerangka human relations. Nah, ini juga sudah ada penjelasannya ya. Contingency teori. Nah, jangan lupa teman-teman ketika menulis sebuah karya ilmiah harus ada eh, sitasinya, ya kan gitu ya. Nah, misalkan ini nih, ya yang ini kan ada Contingency Theory of Organization tahun 67. Nah, ini kan berarti judul buku ya. Nah, terus kita lihat lagi. Nah, yang bawah-bawah belum ada nampaknya ya. Oh, ini ada Organization and Environment. Nah, nampaknya ini perlu dirapikan, Mas Adam ya. Eh, nanti saya kasih contoh inilah artikel ya. Oke, nah ini teori kontingensi. Nah, biasanya kalau kita format artikel itu kan ini ya, apa namanya, ada opening ya, pendahuluan, kemudian isi, kemudian pembahasan dan kesimpulan ya. Oke, saya lihat ininya belum nampak masuk ke ini ya, Mas Adam ya, daftar pustakanya ya. Selain masih sedikit, itu belum kelihatan di isinya ya. Nah, misalkan ini menurut siapa kan begitu ya? Apakah ini ada di bukunya Lawrence atau di mana dapatnya kan? Ini juga kan begitu ya, fleksibilitas, kepemimpinan, ini punya siapa kan begitu ya. Sekarang coba kita ini ya, kita browsing biar kebayang artikel ilmiah. Sebentar, berarti kita settingnya kita setting entire script ya. Kita coba ya. Kita coba mencari artikel ya. Ada nggak ya? Saya juga belum tahu. Gitu.
No, keren ini. Journal of Management Philosophy. Oh, pas banget ini ya. Wah, ini coba kita lihat seperti apa isinya ya. Nah, oh ini dari Jepang ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ya. Nah, benar-benar Jepang ya. Waduh, gimana ini ya? Mana paham saya ya kalau gini ya. Kita cari yang in English ya. Judulnya doang English. Itu. Nah, kalau Springer pasti English. Nah, teman-teman nanti jangan lupa ya mencari eh, jurnal itu atau artikel sebagai bahan tulisan karya ilmiah teman-teman itu paling enggak internasional ya, paling tidak ya. Kalaupun lokal ya atau nasional itu at least yang apa namanya ya sepadan lah sama UNESA gitu ya, misalkan UNED atau apa namanya eh, ITS gitu ya, atau UI atau ITB atau UB gitu ya. Jangan kampus-kampus yang nggak terkenal ya. Kalau internasional itu lebih bagus ya. Coba kita lihat. Nah, ini misalkan ya.
Halo, halo, halo. Iya, mohon maaf ya. Ininya terputus sinyalnya. Nggak tahu ada masalah. Nggih Pak, udah masuk kok Pak. Ya, ya, alhamdulillah. Ya. Jadi Mas Adam mungkin ada pertanyaan ya. Tadi sampai mana ya saya menjelaskannya? Waduh, saya merasa panjang kali lebar. Jangan-jangan itu tadi pas keputus tadi ya. Sampai ini Pak, jurnal internasional artikel. Oh ya, ya, ya. Maksud saya ini ya. Sudah jelas ya yang saya sampaikan ya. Terakhir kalau nggak salah saya ini saya minta artikelnya Mas Adam itu ini jangan terlalu banyak poin ya. Jadi dia nanti dibentuk seperti ini. Saya tunggu sebentar kita lihat seperti mana tuh yang terakhir saya download itu. Bentuknya enggak. Nah, ini. Nah, kita lihat ini ya. Apa? Nah, Ya, ini saya. coba kita lihat. Coba kita lihat. Jadi Jadi, bentuknya itu ini mana ya? Ini ya. Oh, dia harus bayar ya untuk dibaca ya. Maksud saya adalah bentuknya tidak poin-poin begini ya, Mas Adam ya. Jadi dia bentuknya itu lebih ke paragraf-paragraf begitu ya. Jadi bentuknya paragraf-paragraf. Kemudian nanti tolong di ininya. Nah, ini kayak begini ya. Citasinya ini itu diperbanyak ya, atau diperbanyak referensinya. Itu ya. Mungkin itu ya untuk Mas Adam ya. Ya, baik, Ada Pak. yang Terima ingin kasih. ditanyakan mungkin Mas Adam? Untuk apa? Citasinya artikelnya minimal berapa, Pak? Nah, kalau S1 aja itu paling enggak 20 ya, harusnya S2 lebih lah ya. Ya, tapi sekarang kan gampang ya, sekarang itu gampang Pak, pakai mesin itu gampang ya. Itu yang penting itu sinkron antara isi dengan daftar pustakanya. Baik, kita lihat ini punya Mbak Atifah ya, Mbak Atifah. siapa? Ya, ada ya Mbak Atifah ya. Ada, Wadah. Bapak. Oke, ya. Nah, ini Abraham Maslow ya. Nah, ya. Cuman saya lupa tuh. Hanya itu apa ya singkatannya? Saya lupa ya. Nggak mungkin kan Haji ya. Abraham Maslow. Kebayangan nulisnya gitu saya. Oke, ini diperbankan ya sesuai dengan tempat bekerja masing-masing ya. Nah, ini kan lebih bagus ya. Jadi ini sudah cukup membentuk nih punya Mbak Atifah ya. Dia ininya kelihatan ya, apa namanya, referensinya kelihatan, kemudian bentuknya paragraf-paragraf ya. Nah, ini sudah menarik ini ya, Maslow. Jadi Maslow itu dia itu terkenal banget tuh karena ininya tuh teorinya yang bentuknya kayak piramid itu ya. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan gambarnya itu ya. Oh, baik. Bagus Pak ya, ada gambarnya itu ya.
kaitannya dengan perbankan. Nah, teori motivasi kan teori motivasi itu ya, Maslow itu ya. Ada hubungannya dengan Pancasila. Wih, luar biasa ini ya. Ada Pancasilanya juga ya. Wah, oke, ya terus. Nah, ini kan sudah banyak ya ininya ya. Referensinya ya. Jeremo, terus Jeremo lagi. Nah, yang seperti ini lebih baik dikurangi ya. Apa namanya yang poin-poin begini ini. Kalau di artikel itu paragraf bentuknya ya. Oke, nah ini kalau jadi paragraf itu bagus tuh. Kesimpulan. Nah, daftar pustakannya ditambahkan. Oke. Siapa? Ya, terima kasih Mbak Latifah ya. Terima kasih Pak Afar. Oke, jadi memang minggu lalu itu saya minta teman-teman untuk bikin esai ya, bikin esai deh. Itu memang ini ya, maksud saya biar lebih gampang begitu ya. Saya takutnya teman-teman apa masih kaget gitu ya. Ini filsafat, belum ngerti filsafat, masih berapa pertemuan tiba-tiba disuruh bikin esai kan gitu ya. Nah, cuman saya lihat sekilas itu tulisannya teman-teman itu sudah inilah ya, sudah separuhnya itu sudah berwujud artikel ya. Jadi kita gaspol aja sekalian ya, langsung Anda format jadi artikel ya. Nah, nanti kalau bagus tak inilah saya bantu terbitkan, cari jurnal di mana begitu ya. Nah, Anda nanti bisa paling tidak ya, kalau bisa menembus jurnal internasional itu bisa meningkatkan ya nilai akreditasi program studi ya, at least ya, paling tidak. Dan kalau di dunia ilmiah memang ya kerjaannya gitu-itu ya, kerjaannya gitu. Kalau dosen karena memang kerjaannya menulis dan publish ya gitu-gitu ya. Itu kalau bisa tembus jurnal yang bagus, yang internasional, yang bereputasi, itu ada honornya. Ada honornya sendiri ya. Nah, sekarang kita lihat punya Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mbak Dewi ada Mbak Dewi? Enggak, Mbak Hadir, Dewi. Hadir ya? Alhamdulillah. Nah, ini Henry Fayol ya. Henry Fayol itu Bapak manajemen klasik ya. Jadi nanti ada Henry Fayol, ada F.W. Taylor ya. Agensi digital marketing. Nah, ya. Walaupun nanti kalau soal judul itu ya nanti belakangan lah ya. Nanti judul bisa saya lihat dari tadi memang judulnya masih ya, kurang menarik gitu ya. Nah, tapi nanti belakangan aja. Kalau sudah jadi wujud artikelnya itu, biasanya judul itu nanti sama penerbit itu dibikin sedemikian rupa agar bisa menarik perhatian pembaca ya. Perkembangan era digital, oke. Jadi ini gampangnya adalah di ini ya, agensi digital marketing ya. Apakah sesuai itu sama konsepnya Henry Fayol ya? Manajemen klasik. Pendahuluan. Oke. Ininya belum kelihatan ya. Enggak Dede ya. Referensinya belum kelihatan. 1, 2, 3. Oh, sampai akhir belum kelihatan tuh referensinya di mana ya. Nggih, Bapak. Rumusan Kutipan juga gitu nggih, Pak. gimana? Nanti bisa saya tambahkan kutipan juga gitu nggih, Pak, mungkin. Oh ya harus ya. Harus ya, karena karya ilmiah ya.
semakin banyak kutipannya ya, misalkan ya, ini satu paragraf itu kutipannya ada 5 gitu, itu makin keren ya. Nah, karena bagaimanapun kalau dalam dunia ilmiah, jadi menghargai orang lain itu sebuah kewajiban ya. Nah, dan orang kalau dikutip itu kalau di dunia ilmiah itu seneng ya. Jadi nggak kayak, mohon maaf, nggak kayak artis musik gitu ya. Kalau ada orang nyanyiin lagunya terus dia minta royaltinya kan gitu ya. Tapi kalau di dunia tulis ilmiah itu orang, tulisan orang kalau dikutip orang lain itu bangga malah ya, senang ya. Artinya dia merasa dihargai. Nah, nanti bahkan teman-teman ketika nanti Anda membuat tesis ya, itu akan ada permintaan dari kampus bahwa Anda harus mensitasi ya karya ilmiah dosen-dosen Anda, begitu ya. Atau saya ini sekalian lah ya biar teman-teman belajar ya. Nah, jadi nanti di tugas ini saya minta teman-teman mensitasi karya saya. Nah, biar teman-teman belajar sekalian ya. Coba cari karya saya ya, yang ada kaitannya sama manajemen ya. Insya Allah banyak ya, nanti cari di Google Scholar atau apa gitu ya. Terus dikaitkan ke tulisannya teman-teman ya. Satu aja tulisan saya ya, nanti bisa dicari ya. Nah, kemudian kalau untuk artikel ilmiah ini nggak perlu begini-begini ya, tidak perlu rumusan, tujuan. Ini kayak bikin skripsi aja ya, Mbak Dewi ya. Nanti kalau bikin tesis boleh ya. Tapi kalau artikel ilmiah nggak usah ya, langsung aja tuh. Oke, nah ini baru kelihatan tuh ininya apa referensinya ya, Robin dan Coulter. Terus Kotler dan Keller. Nah, ini harus diperbanyak. Jeffrey Ellis Chadwick, lumayan. Ini teori itu. Nah, nanti dibikin paragraf-paragraf aja, dikurangi yang poin-poin seperti ini ya. Metode penelitian itu kadang ada jurnal yang minta, tapi kadang juga enggak ya. Jadi biasanya langsung pembahasan, terutama kalau ini ya, kalau Anda riset pustaka saja ya, kan ini termasuk riset pustaka aja ya. Maksud saya adalah teman-teman tidak langsung turun ke lapangan sebar kuesioner, itu kan data primer ya. Teman-teman kan nggak gitu ya, ini kan riset pustaka aja, jadi metode penelitian itu jarang sekali diminta. Nah, mungkin seperti itu ya, Mbak Dewi ya. Tapi ini bagus Pak ya, dikaitkan dengan tempat bekerja ya, agensi digital marketing ya. Penerapannya gimana? Oh ini ada ya, planning, POAC, PO, Actuating Coordinating, POCC ya, POCC. PO3C. Nah, relevansi, nah ini bagus ini ya, walaupun perlu di ini tuh di explore lagi nih kayaknya ya, paling enggak jadi 5 paragraf, itu bagus, nggak perlu saran-saran juga, langsung kesimpulan aja. Nah lumayan nih, keren nih kan, tapi ya tetap perlu ditambah ya. Ini sini keren daftar pustakanya ya, makin banyak daftar pustaka Anda makin keren. Oke, begitu ya, Mbak Dewi, ada yang ditanyakan mungkin? Siap, sementara aman Bapak. Nanti saya revisi berdasarkan yang sudah di. Nanti kalau ada yang miss ya, teman-teman, tadi ngomong apa ya Pak Baru ya, atau pas ini kan di record ya, nanti bisa ini diputar ulang ya. Nah, wah ini ya punya Mas Habibul, Mas Lau juga ini ya. Manajemen kantor mutu, mungkin perlu di ini ya,
difokuskan begitu ya, Mas Habibul ya. Ini Baik. ada nggak, Mas Habibul ini ada nggak? Oke, dalam Pak. Oke, ya ada ya, Oke. Mas Habibulnya ya. Maksudnya kantor apa tuh? Nah, kan ada ya, kantor apa. Misalkan nggak harus ini ya, tidak harus langsung PT-nya apa gitu, kayak punya Mbak Dewi tadi kan ini ya, agensi apa tadi tuh? Agensi digital marketing kan gitu ya. Nah, ini kantor apa tuh? Nah, kan masih terlalu luas ya. Nah, ini sudah ada Mas Lau-nya, ada Kendrick, ada siapa lagi nih? Moon ya, Rifki, boleh boleh. Oke, ini apa? Nah, nah, cuma nanti perlu diberi urutan ya, mana yang opening, mana yang isi, mana yang kesimpulan ya, Mas Habibul ya. Karena ini langsung gaspol gitu ya, gaspol no rem ya, langsung gitu ya. Dari atas langsung seruat, langsung daftar pustaka. Nanti perlu dikasih bagian-bagian. Ya, ini sudah cukup banyak ya, walaupun tetap perlu ditambah lagi. Berarti nggak model esai ya Pak ya, model artikel berarti gitu. Iya, karena saya lihat teman-teman bagus-bagus kok tulisannya ya, dan dia sudah half shape lah ya, sudah setok separuh itu wujudnya sudah kayak artikel ya. Nah, jadi saya sebetulnya kan sambil ngecek ombak juga kan kemarin saya coba bikin essay, bisa nggak teman-teman? Bagus-bagus ya, malah bentuknya sudah kayak artikel ready to publish gitu ya. Ya sekalian lah ya. Nah, nanti biar jadi ini ya, Baik biar Pak, jadi nanti saya ini apa namanya, miniatur tesisnya ya, gitu ya. Ini Mbak Luca ada ya, Mbak Luca ya? Iya, hadir Pak. Oke, ya ini three managerial skill, CATS ya. Relationship manager di perbankan. Nah, ini ya yang saya maksud Pak Mas Habibul tadi ya. Jadi kalau kantor modern itu kan umum banget ya. Ya ini walaupun dia nggak menjelaskan banknya apa kan gitu ya, tetapi kan jelas ya, maksudnya dia sebagai relationship manager kan begitu ya di bank. Nah, terus bagaimana penerapannya? Nah, ini ya. Nah, technical skill, human skill, conceptual skill. Nah, terus teorinya begini. Oke, ini sudah hampir jadi artikel ini ya. Nah, kaitannya gimana tuh kan? Habis ini kan? Walaupun perlu dieksplor lebih lanjut ya. Nah, saya rasa kaitannya kalau cuma satu paragraf nanggung lah ya. Terus ininya belum nampak juga. Apa? Referensinya ya. Di sini banyak tuh, ada siapa ini ya? Cuts doang ya. Cuts doang. Ada lagi yang lain ini ya. Kesimpulan. Oh kan ada review, ada hilang ya. Walaupun nanti tetap perlu di perbanyak lagi referensi. Baik Pak. Ya. Siap baik Pak. Ya kan bagus-bagus kan tulisannya teman-teman ya. Tinggal dipoles saja tuh. Wah itu sudah jadi artikel siap terbit ya. Nah ini kan juga jelas banget nih ya, walaupun tidak dijelaskan PT-nya apa kan gitu ya. Nah ini kan dokumen kontrol divisi K3LH. Nah Mbak Ninda ya, Mbak Ninda ada Mbak Ninda. Hadir Pak. Oh ya, ada ya Mbak Ninda ya. Nah ini kan jelas banget tuh ya. Dokumen kontrol divisi K3LH. Nah, filsafatnya F.W. Taylor ya. Frederick Winslow Taylor, Bapak Manajemen Ilmiah. Oke. Bagaimana penerapannya tuh kan dijelaskan ya. Dokumen kontrol di divisi pada industri migas bertanggung jawab atas pengelolaan. Nah, ininya belum nampak ya. Referensinya ya di sini belum ada yang nampak. Ya, Iya Bapak, saya lupa masukin. masih kosong semua ya.
Nanti tinggal di add. Praktek nyata budaya ini sudah bagus ya sebetulnya ya, secara isinya ya. Ini banget gitu ya, apa maksudnya relate banget gitu ya, bahwa si teorinya F.B. Taylor ini bisa banget dipakai di tempat saya kerja gitu ya. Cuma tinggal dikasih itu tadi ya, apa namanya, daftar pustaka ya. Jadi daftar pustaka itu teman-teman kan tidak harus misalkan, sederhananya begini ya, lebih baik Anda itu mengutip banyak sumber, walaupun dari satu sumber itu Anda cuma ngambil satu kalimat gitu ya, nah, itu nggak apa-apa ya. Yang penting sumbernya banyak ya. Nah, atau bahkan Anda tidak mengutip satu kalimat pun dari sumber itu, tetapi Anda ambil isinya toh. Apa namanya, esensinya aja. Nah, kan gitu ya. Kesimpulan, nah ini memberikan kerangka kerja yang kuat. Oh, ini sudah bagus ya. Nah, cuma satu daftar pustakanya ya. Nah, ini harus ditambahin lagi ya. Dia harus beranak pinak jadi 40 atau 50 gitu ya, biar keren ya. Baik, Bapak. Ya, oke. Jadi begini ya, misalkan misalkan kita cari ya, cari artikel, kita cari artikel tentang F.B. Taylor gitu ya, nama F.B. Taylor, Concept of Management gitu ya. Nah, ini kan kelihatan ya. Oh, tapi ininya ini ya, apa adanya artikel majalah ya. Jurnal. Jurnal. Misalkan ya. Taylorism. Jadi sampai disebut Taylorism. Tuh, ini ya. Evolution of Modern Management. Ada nih. Cookie. Modern Management through Taylorism. Nah, kan ini bahkan jurnal komputer ya, ilmu komputer, tapi dia menulis tentang filsafat manajemennya Taylor ya. Nah, seperti ini kan. Nah, contohnya ya. Nah, tuh kan. Bentuknya paragraf ya. Bentuknya paragraf. Usahakan dikurangi poin-poin ya. Nah, ini kayak punya teman-teman semua ini ya. Tuh, ini ada bagiannya. Ada gambarnya. Ya. Ada conclusion-nya. Tuh, ini kan. Semakin banyak referensi Anda itu semakin keren ya. Jadi misalkan saya mengutip ini ya, mengutip tulisannya Nasiruddin ini ya, mengutip tulisannya Nasiruddin, saya tinggal bilang ini misalkan ya, ketika saya nulis tentang tadi ya, nulis tentang apa tadi punya Mbak Ninda tadi, kan sama-sama Taylor-nya tuh, ya, sama-sama Taylor di administrasi dokumen ya, kan gitu ya. Jadi misalkan ini ya, prinsip utama yang dikembangkan mencakup serta seleksi dan pelatihan tenaga kerja. Mau tak tambahin ini ya. Nah, demikian juga, tinggal tak tulis tuh ya, tinggal tak tulis di belakangnya ini, tinggal saya tulis. Demikian juga dijelaskan oleh Nasiruddin bahwa dia menemukan juga bahwa pandangan Taylor ini sangat cocok untuk manajemen di behavioral science. Nah, wes itu doang. Dapat satu ini apa namanya? Sitasi. Nah, nanti Anda cari lagi itu artikel. Nanti tinggal dikaitkan. Itu gampang lah ya. Jadi sesederhana itu sebetulnya ya. Anda itu tugasnya adalah merangkai kata-kata,
ditambahi tulisannya orang lain. Oke, ini adalah J-Lodge PT Maritel Bahtera Abadi. Manajemen kontingensi. Mas Ragil ya, Mas Ragil ada Mas Ragil? Siap Bapak, hadir. Nah, Mas Ran tadi tulisannya Ragil ya. Kok yang Ragil Wisnu Bapak, mohon maaf. Gimana? Nama lengkap Ragil Wisnu Bapak. Oh, iya. Iya. Ternyata namanya panjang ya. Jadi dia Mas Wisnu kalau online pakai nama Wisnu, kalau tugas pakai Ragil. Oke. Ya. Ya, Mas Ragil ya. Oh iya, ini belakangnya ya. Aduh, saya nggak baca belakang. Oke, mohon maaf ya. Kontingensi di Maritel Bahtera Abadi. Wah, ini pasti tempat kerjanya dekat laut ini ya. Nah, ini. Karya klasiknya Organization and Environment. Nah, ini kayaknya perlu tahunnya berapa ya, Mas Wisnu ya? Tahunnya berapa? Langsung jadi kutipan tuh ya. Nah, ini juga belum nampak tuh ya. Kutipannya mana ini ya? Nah, ini baru ada Stopford 1 biji ya. Nah, ini sudah bagus ya sebetulnya ya, langsung to the point gitu ya. Apa tuh yang bisa kita pakai dari pemikirannya Lodge di bisnis maritim? Nah, diferensiasi kan gitu ya, terus integrasi, terus relevansi dengan lingkungan. Yes. Tinggal di ini aja nih, apa namanya, bentuknya jangan poin-poin, tapi apa namanya, paragraf ya. Dan ditambahkan ini tentu saja ya, sitasi ya, sitasinya ditambah. BBM melambung, keadaan geopolitik, regulasi keselamatan. Nah, ini kan kalau kita nggak di bidangnya Mas Wisnu kan kita nggak tahu ya. Nah, jadi dengan membaca ini kita tuh jadi tahu, oh ternyata tantangannya industri maritim itu begini ya, gitu ya. Kan seru banget. Nah, daftar pustakanya tentu sangat kurang ya, Mas Wisnu ya. Tinggal diperbanyak ya. Nah, jangan lupa yang saya minta tadi ya, biar teman-teman terbiasa juga ya dalam nulis artikel. Tolong ambil satu aja tulisan saya ya. Terus tak carikan deh, coba tak carikan satu ya, misalkan ya. Taruhlah ya, taruhlah Indonesia manajemen ya. Coba kita cari ya. Thread. Enggak aja. Nah, ini kalau gitu, jurnal. Nah, ini ya. Nah, ini disertasi saya ini. Pengaruh kepemimpinan Islami ya. Atau ini nih. Ini saya dan mahasiswa ya. Pengaruh promosi dan kemudahan terhadap keputusan. Dimensi kualitas pelayanan ya. Islamic branding. Terus apa lagi nih? Religiusitas. Tapi memang banyak Islamnya sih. Tapi bisa dikaitkan ya. Bisa dikaitkan. Misalkan ya. Inilah yang paling coba kita lihat. Motivasi dan kinerja ini kan umum banget ya. Ya. Kesejahteraan Islaminya juga bisa tuh di ini ya, bisa di. Jadi misalkan kita langsung kita praktekkan ya. Terus hubungannya apa Pak sama bahari kan gitu ya, maritim. Nah, coba kita cari ya. Nah, integrasi. Nah, ini.
Nah, tuh kan langsung ketemu. Kepemimpinan. Nah, kan? Nah, ini tinggal taruh aja di sini tuh, misalkan ya. Jadi kepemimpinan itu begitu penting sehingga dia bisa mempengaruhi ya, mempengaruhi. Nah, langsung kita ambil tuh dari sini ya. Bisa mempengaruhi motivasi ya, kinerja dan juga kesejahteraan karyawan. Nah, terus langsung tinggal Anda kasih tuh di belakangnya. Fahrullah ini tahun berapa? 2018. Nah, jadi sudah ya. Nah, hanya segampang itu. Mengaitkan karya tulis orang lain dengan tugas Anda ya. Nah, nanti kalau Anda bikin tesis, Anda idealnya juga begitu tuh. Misalkan penguji Anda kan kalau pasca kan banyak ya. Kalau skripsi kan 3 orang tuh. 2 orang maksudnya, 2 orang yang diuji 1. Kalau pasca kan sampai 6, sampai 7 gitu ya. Nah, itu nanti idealnya semua penguji Anda kutip tuh ya. Nah, loh, Pak ini bidangnya macam-macam Pak. Misalkan loh Pak Farul ekonomi Islam gitu ya. Terus Pak Andre manajemen marketing misalkan. Terus kalau ini keuangan, itu nggak apa-apa. Tapi kan tetap muaranya itu ekonomi ya. Nah, muaranya tetap ekonomi. Jadi pasti bisa dikaitkan ya. Selalu bisa dikaitkan. Oke, sekarang kita lihat punya Mbak Rolista. Mbak Rolista ada Mbak Rolista. Ada Mbak Rolista? Nggak masuk ya? Nggak masuk Mbak Rolista. Oke, nanti kalau masuk, maksudnya kalau minggu depan masuk atau ini nanti tolong dikabari ya di grup atau bagaimana. Suruh lihat rekaman. Nah, kan gitu ya, suruh lihat rekaman kuliah kita hari ini ya. Teori ke praktek kontribusi pemikirannya Henry Fayol di manajemen perbankan BTN ya. Nah, Henry Fayol, oke, sip. Nah ini belum nampak juga nih ininya ya, kutipannya ya. Nah, teori manajemen Henry Fayol itu ini, oke. Enggak ada kutipannya juga tapi ya. Nah, tapi dia langsung ya. Commanding, memberi arahan. Jadi kalau di BTN begini begitu. Nah, wes langsung masuk kan. Bagus kan tulisannya teman-teman ya sebetulnya ya. Jadi tinggal merapikan aja tuh, tinggal nambahin kutipan ya. Nah, tinggal nambahin kutipan. Relevansi di era banking digital. Wes keren ya. Mantap ya, tinggal nambah daftar pustakanya tuh ya. Nah, kan seperti kita lihat tadi ya. Kalau jurnal-jurnal itu sampai berderet gitu ya, sampai 1 halaman atau 2 halaman ya referensinya. Oke, sekarang kita lihat Mbak Sania, ada Mbak Sania? Hadir Bapak. Oke, Mbak Sania ya. PT Felesia Kabuki ya, Maslow. Wah, ini memang Maslow ini teori motivasi Maslow ini kondang banget ya. Nah, seperti saran saya ke siapa tadi ya, yang nulis Maslow juga, kasih ininya tuh, piramidanya, itu yang paling terkenal ya, piramidanya Maslow itu. Nah, pendahuluannya juga belum nampak ininya, kutipannya ya, satu doang, ini Fu ya, Fu. Terus, nah ini juga belum ada ya. Nah, ini sudah ada gambarnya. Nah, ini maksud saya ya. Nah, ini gambarnya ini ya. Piramida Maslow ya. Sumbernya ini. Oke. Penerapannya, oh begini. Nah, oke, sip. Tetapi saran saya ini ya, Mbak siapa tadi ya? Mbak Sania ya. Ini agak dikata-katain, maksudnya dikata-katain itu apa ya? Dibikin lebih puitis gitu ya. Dibikin lebih puitis jadi nggak begini ya,
Kemudian fisiologis tidak terlalu panjang istirahatnya. Ini terlalu bahasanya itu kayak mahasiswa bikin laporan PKL ya. Nah, maksud saya berlaku di perusahaan pada umumnya, gitu ya, dengan istirahat yang cukup dan juga jam kerja yang sesuai aturan undang-undang. Nah, itu kan lebih ini ya, lebih apa namanya ya, nggak kayak laporan gitu ya, sederhananya. Oh, ini sudah keren ini ya, tuh kan. Ekspor tas rajut ke luar negeri. Oh. Self actualization-nya gimana tuh? Nah, proses produksi integrated dengan masyarakat sekitar. Nah, pemasangan puring kancing logo. Oke. Kemudian memahami. Wah, ini bagus banget ini sudah ya. Tinggal ditambah referensinya ya. Jangan Rahman tok ini tuh tadi. Rahman ya. Coba kita lihat ada berapa referensinya. Nah, kan kurang ya. Mbak Saniah ya. Diperbanyak kalau bisa 2 halaman ya. Referensinya doang ya. Begitu ya, Mbak Saniah ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, jadi ini saya anggap teman-teman miniatur tesis ya. Ini nggak ada apa-apanya dibanding tesis nanti ya. Tesis nanti kan lebih panjang kali lebar ya. Mbak Stefani ya, Henry Fayol di perusahaan insurance ya. Udah ya, tadi kayak ada Mbak Stefani ya. Ada? Mbak Stefani Ada, Pak, ada. Oke. Hadir. Ya, siap-siap. Nah, ini ya, pendahuluannya terlalu pendek ini Mbak Stefan ya. Nanti bisa dipanjangin dan jangan lupa referensinya. Bagaimana paradigma manajemen menurut Henry Fayol? Oh, ini sudah ada tuh, ada Haidir. Terus nanti ini nggak usah dibikin poin-poin, mending jadi ini ya, paragraf ya. Nah, ini juga ini masih terlalu banyak poin-poin. Dan ininya belum nampak juga. Referensinya dari tadi masih Haidir tadi ya. Oke, ini belum ada juga. Nah, ini nih, ini kan fokus banget nih sudah ya. Kalau perusahaan asuransi gimana tuh menerapkan Henry Fayolnya? Nah, seperti ini. Nah, tapi nanti dibikin paragraf biar lebih enak dibaca. Oke, Mbak Stefan tinggal dipoles ya, biar bentuknya Baik, seperti Pak, siap. artikel. Kemudian Terima daftar kasih, Pak. pustakanya nih, ya, ini daftar pustakanya belum jelas. Oh ini penulisnya segini banyak, tapi bukunya cuma 1 sebetulnya. Oh berarti cuma 1 ini bukunya ya. Nah, kalau yang seperti ini mungkin nanti bisa ditulis gini ya. Haidir et al. Nah, kan gitu ya. Atau Haidir dan kawan-kawan. Oke, jadi itu Mbak Stefani ini Mbak Nadifa, ada Mbak Nadifa? Nggak ada, Mbak Nadifa ya. Izin Pak, Mbak Nadifa lagi perjalanan onboarding dari apa namanya umroh. Jadi Oh masih iya, belum. yang kemarin izin itu ya. Oh iya. Oh kita nggak jadi calling-callingan ini pasti dilarang ya.
Aduh, lagi sibuk. Kita memantau story-nya setiap hari, Pak. Alhamdulillah. Gimana? Kita memantau Kalau lewat story-nya setiap hari, Pak. Masya Allah. oh, ya, seru kan ya. Ini berarti ya, status terus ya, Mbak Nadia ya. Oke, ya, nanti mungkin bisa melihat ini ya, kalau sudah sampai tanah air ya, Mbak Nadia ya. Ini pendahuluannya belum ada ininya ya. Ini siapa ya? Judulnya apa tadi ya? Paradigma human relation dan relevansinya dengan kreatif sosial media spesialis. Mungkin perlu ditambahkan tokohnya siapa ya? Kalau di dalam isinya ada tuh. Ini tokohnya Alton, Elton Mayo, Maslow, dipilih salah satu aja. Oh, Maslow berarti ya, pakai Maslow ini ya. Maksudnya ditampilkan ke judulnya nggak masalah. Kolaborasi dengan manajer afiliasi dan KOL. Nah, apa itu KOL? Mungkin nanti perlu dijelaskan ya. Terutama bagi kita yang awam ya, kan tidak semuanya bekerja di bidang sosial media spesialis. Terus ini belum nampak juga ininya ya, apa referensinya ya. Jangan lupa teman-teman tetap perlu ya, maksud saya terus ngapain ya? Mungkin ada yang berpikir ngapain saya memperhatikan masukan untuk teman yang lain dan gitu ya. Kalau Anda paradigmanya pragmatis kan, kan punya saya sudah dibahas, ya udah yang lain ya biarin kan dia, ya jangan begitu ya, karena nanti kan secara umum ya, secara umum nanti maksud saya bisa saja miss di bagian yang sebelumnya, terus saya baru ingat di bagian yang ini kan gitu ya. Nah, itulah pentingnya kita tetap memperhatikan apa yang sedang terjadi. Nah, pula kan seru ya membaca tulisan orang lain begini ya. Kita menjadi lebih terbuka wawasan. Kenapa tiba-tiba penutup ini ya? Oke. Ini kayaknya perlu dieksplor lebih lanjut lagi ya, Mbak Nativa ya. Mungkin sepulang dari umroh langsung mendapatkan pencerahan dari sana ya, biar tulisannya lebih bagus lagi. Apalagi daftar pustakannya juga belum ada ya. Baik, itu Mbak Nativa. Ini PT Safara layanan utama. Nah, paradigma manajemennya apa? Nah, ini perlu diperjelas nanti ya. Mbak Irfatul ya, Mbak Irfatul, ada Mbak Irfatul? Hadir Bapak. Oke, Mbak Irfatul ya. Nah, coba kita lihat di dalam mungkin ada ya. Oh, PT Haji dan Umroh ya, PT Safara ya, saya kira Safira ya. Yang terkenal itu Safira ya. Nah, pakai Maslow ternyata ya. Ini banyak kan ada tadi ya yang pakai Maslow ya. Memang dia sangat terkenal ya. Nah, ini belum nampak juga ininya referensinya di sini ya. Kutipannya jangan lupa ini seperti teman-teman yang lain tadi dijadikan paragraf. Penerapannya bagaimana? Ini ya. Wah, ini sudah bagus ya. Tinggal di bentuknya itu dijadikan artikel yang utuh ya. Dan ini belum ada dari tadi itu belum ada tuh referensinya ya. Kecuali si Maslow doang ya. Nanti harus diperbanyak referensinya. Jangan lupa tambahkan juga tulisan saya ya. Sebagai latihan nanti teman-teman mengutip tulisan dosen ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang Mas Aditya, ada Mas Aditya? Mas Aditya? Oh, enggak ada juga.
Mas Aditya mungkin nanti bisa Ada Pak, ada Pak, dilihat. ada Pak. Oh, ada, Ada, ada. Pak. Oh, Iya. Gimana siap, Pak? siap, siap. Oke, kita explore dulu tulisannya Mas Aditya ya. Oke, Ini siap gimana Pak. ya? Human resource staff. Oke, dia pakai teorinya Taylor. Nah, ini silakan nanti ditambahkan referensinya ya, referensinya yang banyak. Jangan Oke. cuma Taylor doang ya. Kemudian Siap, Pak. nanti bentuknya juga paragraf. Nah, bagaimana hubungannya dengan human resource staff? Oke, employee engagement, komunikasi internal. Nah, ini sudah bagus ya, tinggal dirapikan ya. Oke, Nah, siap Pak. dan diperbanyak referensinya. Nah, ini belum ada referensinya. Begitu ya, Mas Baik, Adit Pak. ya. Oke, siap Pak Farul. Oke. Nah, selanjutnya ada ini siapa ini ya? Nah, ini bahkan nggak ada namanya. Siapa ini tadi? Itu punya saya, Pak. Oh, atau Ilah ya. Oke, siap. Ini di formatnya ya, Mas, ya. Di format artikel ada abstraknya. Cuman abstrak itu terakhir banget ya, teman-teman ya. Abstrak itu terakhir banget ya. Setelah semuanya selesai, baru bikin abstrak ya. Kan dia ringkasan ya. Manajemen dan relevansinya dengan CS export PT Gateway ya, teori Lawrence. Nah, PT Gateway container line. Oke, nah ini sudah tadi Lawrence and Lars 1. Dua, oh dia terus ya. Nah, nanti perlu ditambah penulis yang lain ya. Atau tulisan saya juga bisa. Teori kontingensi ada oke, oleh karena itu peran strategis dalam teori. Nah, ini sudah bagus ya. Nah, oke. Oh, ada studi kasusnya juga. Red Sea konflik. Wah, seru ya. Banyak sekali kasusnya ya. Oh, implikasi. Nah, ini nanti dibikin ini saja ya. Paragraf. Wah, keren ini Mas, sebetulnya ya Mas. Nah, tinggal referensinya diperbanyak. Sama formatnya dibentuk artikel. Begitu Mas atau Indah ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Nanti saya revisi Pak. Human resource staff. Oh, banyak juga ya yang human resource staff ini ya. Mas Adib, ada Mas Adib? Mas Adib? Oh, enggak ada Mas Adib ya. Nanti bisa dilihat recordnya ya. Mas Adib Izzul Haq Al-Mufahhir. Wah, keren banget namanya ya. Paradigmanya, nah ini masih kayak buku ya. Manajemen rumah makan. Kenapa jadi rumah makan ya? Itu apa ya? Human resource staff katanya ya. Kok jadi rumah makan ya? Ya, nanti diperjelas ya Mas Adib ya. Kenapa dari human resource staff jadi rumah makan ya? Atau human resource staff di rumah makan gitu ya? Maksudnya ya. Nah, nanti tolong diperjelas. Terus bentuknya ini masih kayak buku dipindah ya. Nanti tolong dibentuk seperti artikel ilmiah ya. Nah, kenapa jadi kayak surat ini ya? Kok jadi kayak surat ya? Baik Mas Adib ya. Nanti semoga membaca, melihat record ini ya. Nah ini kalau saya males-malesan nggak akan tak baca semuanya nih ya. Tapi justru disinilah pentingnya ya. Mbak Mei, Mbak Mei ini rajin nih Mbak Mei. Tadi kayak ada Mbak Mei, kan ada Mbak Mei ya. Ini Bapak Adib. Nah ini Mbak Mei ya. Taylor ya, oke, pemilik bengkel mobil. Mantap.
Pendahuluan. Oke, nanti tinggal ditambahkan referensinya yang banyak. Prinsip utama, oke. Ini nanti dibikin ini saja, paragraf. Kaitan dengan pengelolaan bengkel mobil. Standarisasi, studi waktu dan gerakan, oke. Seleksi penempatan kerja. Nah, ini sudah bagus ya. Tinggal diatur di format artikel sama referensi. Ya. Referensinya, ada gininya juga ya. Refleksi filsafat. Bagus ini ya. Cuma referensinya nggak kelihatan. Jadi tadi saya nyari referensinya ya. Nah, ternyata cuma satu referensinya ya. Nanti kalau bisa 2 halaman referensinya ya, Mbak Mei ya. Oke, Bapak, baik. Oke. Latihan ya, teman-teman. Tapi kayaknya nggak sampai tahun depan deh, teman-teman itu nulis tesis ya. Bisa jadi semester depan sudah nyicil ya. Nah, saya tahu pasti ya kesibukan teman-teman ketika kuliah sambil bekerja ya. Tetapi kan bisa diberdayakan gitu ya teman-teman yang lainnya ya. Atau kalau perlu punya asisten pribadi gitu ya yang membantu. Mas Randy ada? Mas Randy ada? Ada, Pak. Oke, Mas Randy ya. Robert Katz. Manajerial di UIN Syekh Wasil ya. Oke, ini belum ada juga nih ininya ya, referensinya ya. Masih Katz sendirian ya. Nanti walaupun Anda mengacu pada Katz, tetapi kan bisa ini dengan yang lainnya ya. Nah, misalkan Katz ini pemikirannya kurang lebih sama kan modern ya, sama kayak misalkan Taylor yang manajemen ilmiah gitu ya, misalkan. Ya. Dan yang lain riset-riset terbaru kan juga bisa dikaitkan ya. Keterampilan teknis, fakultas tarbiyah, bagi staf teknik. Nah ini aja di kata-katain ya, maksudnya dibikin paragraf. Ya. Dosennya harus gimana? Harus begini. Dibikin paragraf juga. Dengan demikian fokus pada administrasi dan layanan. Keterampilan manusiawi. Nah ini perlu dihubungkan sama si ininya tadi tuh. Siapa tadi ya? Yang diajukan tadi ya. Manajemen modern tuh. Nah, dihubungkan ya. Karena kalau enggak ini nanti tampak seperti laporan kerja aja ya. Keterampilan manusiawi di Fakultas Tarbiyah UIN Kediri kan gitu doang nih. Kalau saya baca ini ya, misalkan halaman ini tak cut gitu ya, jebret gitu ya sehalaman ini, maka orang akan membacanya seperti ya pekerjaan di UIN Kediri gitu doang ya. Nah, makanya ini di halaman ini tuh harus dikaitkan tuh sama si manajemen modern, bahkan perlu dikaitkan juga dengan tulisan-tulisan yang lain ya. Keterampilan konseptual, nah ini juga sama ya, masih ini banget ya, seperti kita melihat UIN Kediri, tok ya, maksudnya nggak ada kaitannya dengan yang lainnya. Oke. Gitu ya, Mas. Siapa tadi? Siapa? Mas Budi. Referensinya ya jangan 20 ya, jangan 20 itu S1 ya, kalau bisa lebih ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi ya, bahwasannya ketika Anda mengutip itu jadi akan menjadi sangat salah ketika Anda merasa bahwa buku ini keren banget nih, isinya ini lengkap banget gitu ya. Jadi saya ambil dari buku ini banyak gitu ya, makanya daftar pustaka Anda cuma 1 biji kan gitu ya. Nah itu malah nggak bagus ya, karena yang bagus adalah daftar pustaka Anda banyak begitu ya, walaupun dari 1 referensi itu Anda
ngambil satu kalimat gitu ya, atau bahkan satu kata, atau bahkan nggak ngambil apapun, cuma Anda ambil esensinya gitu ya. Nah, tetapi itu adalah itu membuktikan bahwa Anda sebagai manusia ilmiah itu banyak membaca, gitu ya. Anda punya resource yang cukup lengkap untuk bisa menjadi tulisan yang utuh. Nah, gitu ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum kita akhiri ya. Jadi nggak usah panjang-panjang lah kuliah hari ini ya. Jadi memang kalau sesuai RPS 2 pertemuan terakhir itu ya praktek ya. Praktek bagaimana dalam penulisan ilmiah jika Anda sudah memahami filsafat keilmuan. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk hari ini ya. Jadi minggu depan saya harap sudah ada progresnya ya. Minggu depan sudah ada progres. Karena minggu depan terakhir ya. Setahu saya minggu depan terakhir ya. Nah, nanti habis itu UTS tuh sudah ya. Jadi minggu depan semoga ada perbaikan. Kalau memang menurut saya belum bagus ya, nanti kita lanjutkan. Artinya minggu depan akan saya kasih masukan-masukan lagi. UTS-nya adalah perbaikan dari artikel teman-teman. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin belum ada, mungkin nanti bisa ditanyakan di grup ya. Nanti jangan lupa ini saya record ya. Kalau saya lupa sharing hasil recordnya, nanti minta tolong PC saya diingatkan ya, karena biasanya nggak langsung jadi. Jadi habis ini masih di render sama sistem sama terus nanti dibentuk file MP4 di Google Drive itu. Nggak tahu ya, sejam 2 jam gitu kayaknya ya. Nanti habis itu baru saya upload di YouTube. Baik, terima kasih perhatiannya teman-teman ya. Selamat bekerja ya untuk menyelesaikan artikelnya di sela-sela pekerjaan utamanya ya. Kita mengganggu ya, dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, saya mohon maaf ya kalau ada yang salah. Semoga pelajaran filsafat hari ini bisa diterapkan di kehidupan nyata ya. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.